warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengajukan materi tentang aset tetap, properti investasi, serta depresiasi dan penurunan nilai. Dengan saya Hajar Sekarwangi dengan NIM P382203 dan saya Abidillah dengan NIM P382207 Dan saya Kanjeng dengan NIM P382201. dan Jania Stefanova dengan NIM P382213. Materi yang akan kami bahas di sini adalah aset tetap, properti investasi, depresiasi, penurunan nilai. Saya akan menjelaskan tentang aset tetap. Aset tetap definisinya adalah aset berwujud yang memiliki bentuk fisik seperti tanah, bangunan, memiliki tujuan penggunaan khusus yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, termasuk ke dalam aset tidak lancar karena diharapkan dan digunakan untuk lebih dari satu periode. Diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan mengalir ke entitas atau modal. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pengukuran awal. Kami menggunakan biaya perolehan awal dengan ilustrasi sebagai berikut. Dan dapat dicari dengan biaya dekorasi kantor tersebut adalah 1 miliar ditambah estimasi biaya untuk mendekorasi kantor 1 miliar ditambah 120 juta dibagi 1 ditambah 6% dipangkat 5 sama dengan 1 miliar ditambah 89.670.000. Jadi total biaya dekorasi kantor tersebut yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT APC adalah 1.809.670.000. Selanjutnya ada pertukaran memiliki substansi komersial dan tidak memiliki substansi komersial. Yang memiliki substansi komersial dengan ilustrasi sebagai berikut dan jurnalnya sebagai berikut. Mesin didebit 1 miliar, kas didebit 1.600.000.000, tanah dikredit 800 juta, dan keuntungan dari pelepasan tanah sebesar 2.800.000.000 dikredit. Dan untuk yang tidak memiliki substansi komersial, jurnalnya kas mobilia akumulasi penyusutan mobil X didebit sebesar 3.257 juta dan 142 juta. Untuk mobil X dikredit sebesar 140 juta. Pengukuran setelahnya dengan model biaya dengan ilustrasi sebagai berikut. Jurnalnya berupa peralatan didebit 1 miliar, kas dikredit 1 miliar, beban penyusutan 100 juta dikredit, dan akumulasi penyusutan dicari dengan 1 miliar dibagi 10 tahun sama dengan 100 juta. Rugi penurunan nilai didebit 20 juta, akumulasi rugi penurunan nilai 20 juta dikredit. Nilai tercatat perolehan peralatan per 31 Desember 2015 sebesar 880 juta. Selanjutnya model revaluasi dengan ilustrasi sebagai berikut dan jurnalnya sebagai berikut. 1 Januari peralatan dan didebit 1.360.560 juta, kas dikredit 1.560 juta. Model proporsional. Peralatan didebit 840 juta, akumulasi penyusutan dan surplus revaluasi dikredit 280 juta dan 560 juta. Model eliminasi. Akumulasi penyusutan sebesar 320 juta di debit, peralatan 520 juta di kredit. Selanjutnya ada pembuktian pengakuan dengan ilustrasi sebagai berikut.
Dan dicari penyusutan per tahunnya 400 juta dikurangi 80 juta dibagi 10 tahun sama dengan 32 juta. Akumulasi penyusutan sampai tanggal 1 Januari 2015 32 juta dikali 2,5 tahun menghasilkan 80 juta. Nilai tercatat pada tanggal 1 Januari 400 juta dikurangi 80 juta sebesar 320 juta. Keuntungan penjualan aset tetap 324 juta dikurangi 320 juta sebesar 4 juta. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas di bagian aset tidak lancar. Contoh, dari penyajian aset tetap tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan PT Semen Gresik dan anak perusahaan per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut. Untuk pengungkapan, aktiva tetap dan penyusutan. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan kecuali tanah tidak disusutkan dan rugi penurunan nilai biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi. Jika memenuhi kriteria pengakuan, biaya perolehan juga termasuk estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel. Selanjutnya, saya Dania Stefanova. Di sini saya akan menjelaskan tentang properti investasi. Definisi properti investasi sendiri menurut PS Angka 13 Revisi 2011 adalah properti seperti tanah, bangunan, atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya dan dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan. Pengakuan biaya perolehan properti investasi harus diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Selanjutnya ada pengukuran awal. Properti investasi dibeli maupun dibangun sendiri diukur sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Selanjutnya ada pengukuran setelah perolehan. Entitas dapat memilih dua model sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah perolehan, yaitu ada model biaya dan model nilai wajar. Selanjutnya ada penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Selanjutnya ada penyajian. Di sini saya mengambil contoh dari properti investasi di laporan posisi keuangan PT Semen Gresik Persero Tbk dan anak perusahaan per 31 Desember 2010 dan 2009. Di sini dijelaskan pada tahun 2010 properti investasi bersihnya ini harusnya 21.752.700, catatannya 2 gram 12, dan pada 2009 jumlahnya ada 17.643.758. Selanjutnya pada tabel pengungkapan, ini ada yang atas, ini ada tahun 2009 dan juga 2010. Yang pertama, harga perolehan tanah, bangunan, dan prasarana itu ada 4.554.527 ditambah dengan 33.026.946. Terus di penambahan ada 6.579.991, di pengurangan ada 182.855, dan di Desember 2010 ada 454.527. Ini nanti dijumlahkan dengan 39.424.82. Selanjutnya penjumlahan dari 4.554.527 ditambah dengan 33.026.946
itu hasilnya menjadi 37.581.473. Selanjutnya di penambahan ini tetap 6.579.991. Di pengurangan juga tetap 182.855, dan di 2010 itu juga dijumlahkan, hasilnya menjadi 43.978.609. Selanjutnya bawahnya ada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana. Itu ada 19.937.715, yang penambahan 2.298.861, pengurangannya 10.667, dan di 2010 ada 22.225.909. Nah, pada nilai buku bersihnya itu yang tahun 2009 yang tadi 37.581.473 dikurangi dengan akumulasi penyusutannya 19.937.715, hasilnya menjadi 17.643.758, dan pada 2010 itu sama dikurangi juga, hasilnya jadi 21.752.700. Selanjutnya di bawahnya ada Desember 2008 dan juga Desember 2009. Yang 2009 itu sama kayak yang atas tadi. Yang 2008 harga perolehan tamang, bangunan dan prasarana itu ada 4.554.527 ditambah dengan 26.839.670. Terus penambahannya ada 6.345.072, di pengurangan ada 157.796. Terus dijumlahkan 26.839.670 ditambah dengan 4.554.527, hasilnya menjadi 31.394.197. Lalu akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana pada 2008 itu 17.630.499. Terus menghitung nilai buku bersihnya itu dikurangi 31.394.997 dikurangi dengan 17.630.499, hasilnya menjadi 13.363.698. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Sebelumnya mohon maaf, saya melanjutkan presentasi yang tadi dikarenakan ada sedikit kendala, laptopnya mati waktu presentasi. Jadi materi saya yaitu depresiasi. Depresiasi adalah istilah yang digunakan dalam perhitungan penurunan nilai akibat penggunaan pada proses operasional. Dalam pengelola bisnis, depresiasi adalah salah satu faktor yang tidak bisa dielakkan oleh pelaku bisnis. Lanjut. Dan di sini terdapat cara menghitung biaya penyusutan dengan beberapa metode depresiasi. Yang pertama yaitu metode biaya penyusutan garis lurus atau straight line method. Metode penyusutan atau depresiasi yang ini sering dikatakan sebagai metode straight line method. Metode ini memiliki fokus penyusutan menggunakan waktu, bukan dari fungsi penggunaannya. Dan di sini terdapat rumus cara menghitung penyusutan. Yang pertama, rumus biaya penyusutan, buka kurung, biaya perolehan aset, min nilai residu, tutup kurung, per, buka kurung, masa manfaat aset, tutup kurung. Dan contohnya yaitu, kita masukkan 300 juta sebagai biaya perolehan aset dan 600 juta sebagai nilai residu. Jadi 300 juta dikurangi 60 juta per masa manfaat aset yang berjumlah 5, lalu hasil akhirnya yaitu 48 juta rupiah. Selanjutnya metode biaya penyusutan
beban menurun atau decreasing change method. Cara menghitung dengan metode biaya penyusutan dengan jumlah angka yaitu menggunakan pecahan dengan pembilang angka tahun, seperti 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, sama dengan 15. Dan jumlah tahunnya menjadi penyebut. Pembilang menurun dari tahun ke tahun dan penyebut tetap konstan, atau 5 per 15, 4 per 15, 3 per 15, 2 per 15, dan 1 per 15. Dan di sini terdapat contoh dan cara menghitung dengan metode akumulasi penyusutan atau depresiasi jumlah angka tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1 dengan harga perolehan 450 juta rupiah dengan pecahan penyusutan 5 per 15. Dan beban penyusutannya sebesar 150 juta rupiah dengan akumulasi penyusutan 150 juta rupiah. Dan nilai buku akhir tahun sebesar 350 juta rupiah. Selanjutnya, tahun 2 sampai 5 dan harga perolehan 2 sampai 5 sama 450 juta rupiah. Yang membedakan di pecahan penyusutan. Pecahan penyusutan yang kedua sebesar 4 per 15 dengan beban penyusutan 270 juta rupiah dan 270 juta rupiah. Jadi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan di tahun kedua sama-sama sebesar 270 juta rupiah dengan nilai buku akhir tahun sebesar 230 juta rupiah. Lalu tahun ketiga dan harga perolehan sebesar 450 juta rupiah dengan pecahan penyusutan 3 per 15. Beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sama-sama sebesar 360 juta rupiah dengan nilai buku akhir tahun 140 juta rupiah. Lalu tahun 4 masih sama, harga perolehannya 450 juta rupiah. Lalu pecahan penyusutan 2 per 15, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sama sebesar 420 juta rupiah. Lalu nilai buku akhir tahun sebesar 80 juta rupiah. Dan terakhir tahun 5, harga perolehan masih sama 450 juta rupiah dengan pecahan penyusutan 1 per 15 dan beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan bernilai sama yaitu 450 juta rupiah dan nilai buku akhir tahun 50 juta rupiah. Lalu selanjutnya cara menghitung dengan metode biaya penyusutan saldo menurun. Metode ini digunakan untuk penyusutan berupa kelipatan dari metode garis lurus. Contohnya penyusutan fisikal, tarif saldo menurun berganda untuk aktiva 10 tahun akan menjadi 20% atau 2 kali biaya garis lurus, yaitu 1 per 10 atau 10%. Dan di sini terdapat contoh menghitung akumulasi penyusutan dengan metode biaya saldo menurun. Yang pertama, tahun 1, harga perolehan sebesar 500 juta rupiah dan nilai buku awal tahun sama 500 juta rupiah dengan tarif 40%. Lalu penyusutan 200 juta rupiah. Dan akumulasi bernilai sama dengan penyusutan yaitu 200 juta rupiah dan nilai buku akhir tahun sebesar 300 juta rupiah. Lalu tahun kedua sama sebesar 500 juta rupiah, nilai buku awal tahun sebesar 300 juta rupiah dan tarif masih sama 40%, lalu penyusutannya sebesar 120 juta rupiah dengan akumulasi penyusutan sebesar 380 juta rupiah dan nilai buku akhir sebesar 180 juta rupiah. Lalu tahun ketiga dengan harga perolehan tetap 500 juta rupiah dan nilai buku awal tahun sebesar 180 juta rupiah. Lalu dengan tarif tetap 40% dengan biaya penyusutan 70 juta rupiah dengan akumulasi penyusutan sebesar 428 rupiah.
428 juta rupiah dan nilai buku akhir tahun sebesar 108 juta rupiah. Lalu tahun 4 tetap harga perolehan tetap 500 juta rupiah dan nilai buku awal tahun sebesar 108 juta rupiah dengan tarif tetap 40%, lalu penyusutannya 43 juta dengan akumulasi penyusutan 456 juta rupiah dan nilai buku akhir tahun 64.800.000 rupiah. Dan terakhir tahun kelima dengan harga perolehan tetap 500 juta rupiah dan nilai buku sebesar 64.800 rupiah tanpa tarif dan penyusutan sebesar 14.800.000 rupiah dengan akumulasi penyusutan 485.200.000 rupiah dan nilai buku akhir tahun sebesar 50 juta rupiah. Metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi. Metode yang ketiga ini ada metode ini berasumsi bahwa penyusutan atau depresiasi terdapat fungsi dari produktivitas dan bukan dari segi berlalunya waktu. Namun metode ini memiliki keterbatasan karena tidak tepat jika digunakan pada situasi penyusutan dengan berdasarkan waktu dan bukan aktivitas. Selanjutnya yaitu metode depresiasi khusus. Metode penyusutan atau depresiasi yang terakhir adalah metode depresiasi khusus. Metode ini memiliki tujuan mengetahui penyusutan manfaat aset sebuah perusahaan. Jadi perusahaan tidak dapat lagi memilih salah satu metode penyusutan aktiva yang sudah disebutkan di atas tadi. Karena aktiva terlibat memiliki karakteristik unik dan membutuhkan penerapan yang khusus. Dua metode khusus ini diterapkan pada kasus-kasus tersebut, yaitu satu, metode kelompok atau gabungan di mana metode ini digunakan pada aktiva yang homogen, memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Selanjutnya metode campuran dan kombinasi yang diterapkan sesuai dengan keinginan seorang akuntan. Dan di sini terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akumulasi penyusutan depresiasi. Yang pertama, biaya perolehan atau acquisition cost merupakan faktor utama untuk menentukan jumlah dari penyusutan. Beban penyusutan adalah dapat dihitung sesuai dengan total biaya suatu aset yang perlu dikeluarkan hingga aset tersebut siap kembali digunakan. Kedua, perkiraan umur ekonomis aktiva atau estimate economical lifetime of asset. Yang dimaksud dari faktor yang kedua yaitu untuk mempengaruhi sebuah penyusutan atau depresiasi untuk umur ekonomis dari sebuah aset. Yang berarti jumlah depresiasi yang lebih kecil akan dibebankan untuk aset dengan masa manfaat yang lebih lama dan sebaliknya. Lalu faktor yang ketiga, perkiraan nilai residu aset atau estimate residual value of asset. Yang dimaksud dari faktor ketiga yaitu nilai aset yang biasa dikenal nilai residu, yaitu sebuah nilai yang dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak digunakan kembali. Selanjutnya untuk Audi. Selanjutnya ada penurunan nilai. Indikasi penurunan nilai adalah PSAK 48 revisi 2009. Penurunan nilai aset menyatakan bahwa pada setiap akhir periode pelaporan suatu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Pengukuran penurunan nilai. Kami mengambil ilustrasi dari PT Laut Baru pada 31 Desember 2012. Berdasarkan pengujian maka didapat beberapa informasi sebagai berikut, yaitu ada harga jual
nilai 700 juta, biaya penjualan 16 juta, nilai pakai atau value in use ada 684 juta. Bangunan kantor tersebut diperoleh pada 1 Januari 2008 dengan biaya perolehan sebesar 800 juta. PT Laut Baru memperkirakan masa manfaat dari bangunan tersebut adalah 20 tahun dan memiliki nilai residu 40 juta. PT Baru menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetapnya. Nilai tercatat bangunan kantor per 31 Desember 2012. Biaya perolehan ada 800 juta. Akumulasi penyusutan itu ada 5 dikali biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Dapat 5 itu dari 2012 sampai 2008. Terus ada biaya perolehannya ada 800 juta dikurangi dengan nilai residunya 40 juta dibagi 20 tahun ada 190 juta. Nilai tercatat per 31 Desember 2015 ada 610 juta itu didapat dari 800 juta dikurangi dengan 190 juta. Maka terjadi penurunan nilai aset karena jumlah tercatat aset lebih besar dari jumlah terpulihkan dan perusahaan akan mengakui kerugian penurunan nilai yang dicatat sebagai berikut, yaitu ada rugi penurunan nilai aset tetap 90 juta, akumulasi penurunan nilai aset tetap 90 juta, itu didapat dari nilai tercatat per 31 Desember 2015 dikurangi dengan jumlah terpulihkan aset nilai pakainya itu 520 juta jadi 90 juta. Pengakuan rugi penurunan nilai. Pengakuan rugi penurunan nilai, rugi penurunan nilai aset yang tidak direvaluasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, ketika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari nilai tercatat aset yang terkait. Entitas mengakui liabilitas jika dan hanya jika hal ini disyaratkan oleh standar akuntansi lainnya. Setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban penyusutan atau amortisasi, aset disesuaikan di masa depan untuk mengalokasikan nilai tercatat aset revisian. Setelah dikurangi nilai sisa, jika ada, secara sistematis selama sisa masa manfaatnya. Penurunan nilai pada unit penghasilan kas. Penurunan nilai pada unit penghasilan kas. Unit penghasil kas atau UPK, aset adalah kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lainnya. Yang selanjutnya ada goodwill. Sebagai ilustrasi, PT Lollipop melakukan pengujian atas penurunan nilai UPKZ dan memperoleh informasi sebagai berikut. Jumlah tercatat ada 2 miliar, goodwill ada 6 miliar, aset tetap pada biaya terdepresiasi ada 4 miliar, aset tak berwujud pada biaya terdepresiasi 5 miliar, properti investasi pada biaya terdepresiasi 2 miliar 140 juta, aset keuangan pada nilai wajar 1 miliar, persediaan pada biaya piutang dagang 2 miliar 600 juta. Jadi totalnya 22 miliar 740 juta. Kerugian penurunan nilai yang diakui adalah terdapat properti investasi yang memiliki nilai wajar yang jelas yaitu 4 miliar. Sehingga diakui penurunan nilai sebesar 1 miliar. Jurnal untuk mengakui penurunan nilai adalah sebagai berikut, yaitu rugi penurunan nilai properti investasi 1 miliar, properti investasi 1 miliar. 1 miliar itu didapat dari properti investasi pada biaya terdepresiasi dikurangi dengan properti investasi yang memiliki nilai wajar yang jelas yaitu 4 miliar, jadi hasilnya 1 miliar. Selanjutnya ada membandingkan jumlah tercatat dengan jumlah terpulihkan. Alokasi kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut. Goodwill 2 miliar, aset tetap 6 miliar, aset tak berwujud 4 miliar, dikurangi dengan alokasi kerugian penurunan nilai, goodwill-nya dikurang dengan 2 miliar, aset tetapnya dikurang dengan 2 miliar 244,
aset tak berwujudnya dikurangi dengan 1 miliar 496 juta. Jadi jumlah tercatat setelah alokasi penurunan nilai, yang goodwill ada 0, aset tetapnya 3 miliar 756 juta, aset tak berwujudnya 2 miliar 504. Jumlah kerugian tersebut hanya dialokasikan pada aset tetap dan aset tak berwujud karena properti investasi telah diturunkan nilainya menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan aset selain aset tetap dan aset tak berwujud di luar dari rugi lingkup PSAK 48. Itu dapat 2 miliar 244 juta karena alokasi kerugian penurunan nilai pada aset tetap, yaitu kerugian penurunan nilai dikurangi dengan goodwill dikali aset tetap dibagi dengan aset tetap ditambah aset tak berwujud. Kerugian penurunan nilai ada 5 miliar 740 juta dikurangi dengan 2 miliar dikali aset tetapnya 6 miliar dibagi aset tetap 6 miliar ditambah aset tak berwujudnya 4 miliar, jadi 2 miliar 244 juta. Terus yang 1 miliar 496 juta itu diperoleh dari 5 miliar 740 juta dikurangi dengan 2 miliar dikali 4 miliar dibagi 6 miliar ditambah 4 miliar. Jadi hasilnya 1 miliar 496 juta. Pencatatan alokasi tersebut adalah sebagai berikut. Rugi penurunan nilai aset tetap 5 miliar 740 juta, goodwill-nya 2 miliar, aset tetapnya 2 miliar 244 juta, aset tak berwujudnya 1 miliar 496 juta. Aset korporat termasuk aset kelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat atau divisi dari entitas. Perlengkapan EDP atau pusat penelitian. Karakteristik khusus aset korporat adalah bahwa aset korporat tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset atau kelompok aset lain dan jumlah tercatatnya tidak dapat sepenuhnya diatribusikan ke unit penghasil kas yang sedang ditelaah. Dalam penguji rugi penurunan nilai suatu unit penghasil kas, entitas mengidentifikasi semua aset korporat yang terkait dengan unit penghasil kas yang sedang ditelaah. Pemulihan rugi penurunan nilai. Melanjutkan ilustrasi pada PT Laut Baru pada 1 Januari 2015. Nilai tercatat bangunan kantor per 1 Januari 2015 yang seharusnya biaya perolehan ada 800 juta, akumulasi penyusutan 7 dikali 800 juta dikurangi 40 juta dibagi 20 tahun. Hasilnya ada 266 juta. Nilai tercatat per 1 Januari 2015 ada 534 juta. Nilai tercatat bangunan kantor per 1 Januari 2015 setelah ada penurunan nilai, yaitu nilai tercatat pada 31 Desember 2012, akumulasi penyusutan sama dengan 2 kali 520 juta dikurangi 40 juta dibagi 15 juta, hasilnya ada 64 juta. Nilai tercatat per 1 Januari 2015 ada 456 juta. Nilai tercatat aset 456 juta harus dinaikkan kembali menjadi sebesar recoverable amount 560 juta. Akan tetapi karena recoverable amount lebih besar dari nilai tercatat yang seharusnya 534 juta, maka aset hanya boleh dinaikkan kembali menjadi sebesar nilai tercatat seharusnya yaitu 78 juta. Yaitu berasal dari 534 juta dikurangi 456 juta. Jurnal untuk mencatat pemulihan tersebut adalah sebagai berikut. Akumulasi penurunan nilai bangunan kantor 78 juta, laba pemulihan kembali nilai aset tetap 78 juta. Penyajian dan pengungkapan. Di sini ada 1 Januari 2009 dan 31 Desember 2009. Harga perolehan
dari tanah sampai alat-alat pengakuan itu dijumplah dan menghasilkan aset dalam penyelesaian 1.425.457. 1.425.457. Dan akumulasi penyusutan itu bangunan dan prasarana dijumplah dan menghasilkan 723.370, nanti dikurang dengan 1.425.457 menghasilkan 702.97. Begitu juga dengan 31 Desember 2009 menghasilkan 606.716. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.